Seiring dengan bertambahnya penduduk, khususnya di wilayah Jabodetabek, volume sampah pun semakin meningkat, baik sampah organik maupun anorganik. Sampah anorganik yang dikenal digunakan dan kemudian berakhir menjadi limbah adalah sampah plastik. Meskipun beberapa masyarakat menyadari banyak dampak dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh konsumsi kantong plastik dan bahan-bahan plastik yang berlebihan. Nampaknya kebiasaan tersebut sangat sulit untuk diubah. Hal ini dapat kita temui di pusat perbelanjaan dan pusat hiburan seperti pasar, tempat wisata, taman, dan warung eceran. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah Limbah dan B3 pada tahun 2021 menunjukkan tumpukan sampah mencapai 30 juta ton. Sampah yang terkelola mencapai 19,3 juta ton dan sampah yang tidak terkelola mencapai 10,2 juta ton. Dengan sampah sebanyak itu, kemanakah sampah yang tidak terkelola? Di sini saya bersama Umi Tuti Asmawi sebagai Koordinator Bank Sampah Budi Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur, salam kenal. Saya Umi Tuti Asmawi. Saya Koordinator Bank Sampah Budi Luhur, Universitas Budi Luhur. Bank sampah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilih dan dibersihkan akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah. Bank sampah yang di luaran itu mereka bilang bahwa bank sampah itu ya tempat untuk orang nyetor sampah yang sudah dipilah dari rumah kan, sama dengan pengepul kan. Sesungguhnya bank sampah itu bukan pengepul, kita beda. Kalau untuk bank sampah Budi Luhur sendiri, bank sampah itu adalah tempat belajar bersama, tempat dan wadah masyarakat berkumpul untuk belajar bersama bagaimana kita bisa merubah pola pikir perilaku menjadi lebih baik sehingga tumbuh kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Nah, di sini kita ini tidak hanya sekedar mereka datang setor sampah, tidak. Jadi ada sharing-sharing kayak Umi sendiri, kalau ada orang nimbang sampah, kita nggak hanya sekedar diam, kita selalu menanyakan sampah apa yang mereka sudah ada diproduksi di dapur tapi belum dibawa ke sini. Nah, dari situ pengetahuan mereka lebih banyak. Jangan hanya sekedar tahu tentang ngumpulin sampah, tapi manfaat dan tujuan Anda ngumpulin sampah itu apa? Itu yang harus kita sampaikan kepada mereka. Bank Sampah Budi Luhur sudah mengedukasi banyak kepada masyarakat dan sudah mendapatkan piagam dari lembaga, baik penghargaan tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Waduh, kalau ngomong produk udah tak terhingga ya nak. Karena gini, kalau Umi sendiri dan tim relawan Bank Sampah Budi Luhur itu kita selalu berbagi inovasi ya, kita sharing gitu. Jadi ada berbagai macam jenis sampah yang dihasilkan oleh kita, itu ternyata tidak ada nilai jualnya. Kalau enggak ada nilai jualnya tapi sangat minim. Contohnya kayak multilayer jenis-jenis kemasan saset, itu sampai sekarang kan memang informasinya belum ada nilai jualnya, yang akhirnya sama masyarakat dibuang sembarangan. Nah, di situ kita motivasi masyarakat, jangan dibuang karena itu bisa jadi modal utama loh gitu. Nah, kita ada bikin permadani daur ulang, contohnya yang kita dudukin sekarang ini. Nah, ini permadani salah satunya. Ini kecil, kita punya 100 meter persegi permadani daur ulang dan mendapatkan rekor muri tahun 2021. Itu seluas 100 meter persegi menghabiskan kemasan saset 400.000 lembar. Nah, terus bisa dijadikan karya kreasi daur ulang itu dari kemasan saset juga sesuai dengan keinginan kita. Ada tas, ada dompet, ada sejadah, ada hiasan-hiasan dinding, ada juga bisa dibuat background, ada juga bisa dibuat tas sekolah dan sebagainya. Apapun yang kita ingin buat itu bisa dibuat dari kemasan saset. Kantong kresek pun juga begitu.
Dari olahan kantong kresek sendiri kita buat kreasi daur ulang juga bisa jadi berbagai macam karya kreasi. Terus dari botol, nah di belakang ini kan tahu kan sayang, nah itu juga bisa jadi satu set meja kursi, mebel. Terus bisa juga jadi vas bunga yang keren-keren banget, pot bunga yang keren-keren banget, dan itu nilai jualnya sangat tinggi. Kita juga punya galeri sayang, jadi kita tidak hanya sekedar semangat berkreasi memproduksi karya kreasi daur ulang, kita juga mengajak masyarakat belajar bagaimana kita membuat kreasi daur ulang dari sampah ini supaya punya nilai jual tinggi, gratis. Siapapun boleh datang belajar, sampai hasilnya bagus kita dampingi mereka dan hasilnya kita bantu penjualannya. Banyak banget karyanya, banyak banget. Dengan adanya bank sampah dapat mengurangi sampah-sampah pada masyarakat yang dapat didaur ulang. Bank sampah Budi Luhur tidak hanya menjadi tempat pengepul dan pemisah sampah, melainkan menjadi tempat produktivitas dan inovasi untuk menghasilkan berbagai kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Kini, Bank Sampah Budi Luhur sudah mempunyai galeri produk-produk yang terbuat dari kerajinan daur ulang dan sudah terjual ke mancanegara. Apa yang kita lakukan ini bisa menyeluruh ya, karena banyak masih di pelosok-pelosok desa sana yang mereka taunya kalau bank sampah itu ya hanya nimbang, selesai. Makanya banyak bank sampah tapi mati suri, karena mereka tidak tahu harus ngapain. Kita tidak punya modal uang, tapi modal kita semangat dan kemauan untuk semangat bergerak, berinovasi dan berbagi. Berbagi tidak harus dengan uang, tidak harus juga menunggu kita ini jadi siapa dan punya apa. Dengan apa adanya kita, semangat kita untuk berbagi dengan cara berbagi wawasan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu walaupun sederhana tentang peduli terhadap lingkungan, kita bisa. Banyak banget yang bisa dilakukan oleh bank sampah. Jadi kalau bank sampah itu hanya menimbang, berarti Anda bukan bank sampah. Bank sampah itu adalah wadah masyarakat bersama untuk belajar. Kita harus belajar mendengar, karena saat kita dibutuhkan masyarakat itu bukan dalam artian kita harus ngoceh terus. Kita dengarkan mereka, dari kita dengarkan mereka baru kita bisa bergerak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungan setempat. Semangat Bank Sampah, kalian bisa. Menghadapi keterkaitan sampah plastik, adapun hal yang kita harus renungi bahwa pengetahuan dan sikap tidak selalu berhasil menciptakan perubahan perilaku. Hal ini dibuktikan oleh fakta yang menjadi sampah-sampah plastik masih banyak berserakan di pinggir-pinggir jalan, sungai, dan di setiap sudut-sudut kota serta pemukiman warga. Kasus ini bukan unsur ketidaksengajaan atau ketidaksadaran dan kurangnya pengetahuan. Semua ini karena dasar tidak kepedulian terhadap lingkungan. Lantas, kemana sampah-sampah yang tidak terkelola ini? Jika dibuang ke laut, akan mengganggu biota kehidupan dan akan mengakibatkan bencana jika dibuang ke lingkungan sekitar. Dengan adanya bank sampah, berharap bisa menyelesaikan masalah sampah dan bisa beradaptasi dalam perlindungan lingkungan. Masyarakat bisa berkontribusi program bank sampah dengan mengurangi konsumsi plastik atau bahan yang tidak bisa terurai, dan pemerintah dapat mendukung penuh setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank sampah. Mari kita dukung bank sampah dari kita untuk kita.